Oke, halo, selamat datang di Memori Peradaban. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor dari Indonesia yang diproduksi tahun 2024 oleh Hitmaker Studio dan disutradari oleh Rizal Mantovani. Film tersebut dibintangi oleh Luna Maya, Darius Sinathrya, dan Makaila Rose, serta masih banyak lainnya. Cerita film tersebut katanya dibuat berdasarkan legenda yang diklaim sebagai kisah nyata yang terjadi di salah satu desa terpencil di Kabupaten Semarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan pasar tradisional zaman dahulu, lalu diperlihatkanlah bocil-bocil yang akan bermain bola. Di situ, sebelum mereka bermain bola, diperlihatkan ayah dari salah satu bocil tersebut mengatakan agar mereka pulang sebelum waktu maghrib. Setelah itu diperlihatkanlah bocil-bocil tersebut yang sedang asik bermain bola di lapangan kebun jagung. Lalu salah satu anak mengajak mereka untuk pulang karena waktu sudah mau gelap katanya. Akan tetapi dua bocil Sutrisno dan Abdi malah lanjut main bola berdua. Di saat mereka sedang asik bermain bola, Sutrisno tidak sengaja menendang bola sampai masuk ke kebun jagung. Mereka berdua pun mencari bola tersebut hingga larut malam. Melihat kondisi sudah malam, Abdi pun mengajak Sutrisno untuk pulang. Akan tetapi Sutrisno tidak mau mendengarkan Abdi dan lanjut mencari bola itu. Tiba-tiba terdengar suara yang entah dari mana memanggil nama mereka. Mereka berdua yang mendengar suara itu pun ketakutan. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan itu dan terus lanjut mencari bola tersebut. Tiba-tiba muncul sosok anak perempuan yang menyeramkan di hadapan mereka dengan membawa bola tersebut. Sosok anak perempuan itu pun pergi membawa bola mereka. Mereka pun lanjut mengejar anak perempuan itu. Akan tetapi Trisno begitu cepat sehingga Abdi pun ketinggalan. Abdi pun terus mengejar dan dia pun berhenti karena melihat bola mereka yang sudah rusak. Lalu Abdi pun melihat ke samping dan ternyata sosok misterius anak yang menyeramkan itu sedang memukul Trisno hingga modar. Melihat itu pun, Abdi langsung syok dan berlari pulang sambil menangis. Abdi menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya. Setelah mendengar ucapan Abdi, ayah Abdi pun mengajak warga yang lain juga mencari Trisno. Namun yang warga temukan hanya bekas darahnya saja. Warga pun mencari di sungai dan mereka menemukan Trisno di sana dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan tidak bernyawa serta luka di sekujur tubuhnya. Ayah Trisno pun memeluk jasadnya dan menangis dengan keras. Keesokan harinya, ayah Trisno menggeruduk rumah keluarga Abdi dan menuduh Abdilah yang membunuh Trisno. Akan tetapi Abdi pun mengelak. Abdi mengatakan yang membunuh Trisno bukan dia, tapi sosok perempuan yang mengerikan itu. Ayah Trisno pun tidak percaya dengan ucapan Abdi. Dan tiba-tiba muncullah bapak-bapak dari kerumunan yang mempercayai perkataan Abdi. Bapak tersebut bernama Sabdo. Sabdo berkata, ternyata perempuan itu masih hidup. Sumala si anak iblis. Sabdo menceritakan awal mulanya 29 tahun yang lalu. Semarang 1947. Terlihat tiga bapak-bapak yakni Pak Li, Manir, dan Sujiman. Mereka sedang membicarakan tentang tanah. Pak Li ingin Sujiman melepaskan tanah keluarga bagiannya dilepaskan untuk pabrik. Akan tetapi Sujiman dengan tegas menolak. Setelah itu datanglah istri Sujiman yang bernama Sulastri yang sangat cantik. Melihat Sulastri, Pak Li berkata, seandainya istrinya seperti Sulastri, dia akan memiliki banyak anak
untuk menjaga tanah waris. Dalam hal ini juga Pak Li mengejek Sujiman karena sampai sekarang tidak mempunyai keturunan. Setelah itu diperlihatkan kondisi di dalam rumah. Sujiman dan Sulastri sedang membahas masalah tanah itu. Sulastri ingin membantu, tapi Sujiman marah. Dia berkata dia masih bisa menghadapi pamannya itu sendiri. Dia juga berkata pada Sulastri untuk urus saja rahibnya karena tidak mampu memberikan keturunan. Sujiman memberi waktu Sulastri hingga 1 tahun. Jikalau Sulastri tidak bisa memberikan keturunan, dia akan menikah lagi. Mendengar kata itu, Sulastri pun sangat bersedih. Lalu di luar, di balik dinding, dia mendengar warga yang membicarakan seorang dukun yang bernama Mbok Tukinah yang bisa menghasilkan keturunan. Sulastri pun tanpa berlama-lama pergi mencari Mbok Tukinah bersama dengan pelayannya yang kita sebut aja Simbo. Mereka menaiki perahu karena Mbok Tukinah berada di desa sebelah. Sesampai di sana, Sulastri bertemu dengan Mbok Tukinah. Mbok Tukinah menjelaskan bahwa caranya berbeda. Mbok Tukinah menggunakan ilmu hitam dan melakukan perjanjian dengan tuannya, yaitu iblis. Sulastri pun tanpa pikir panjang mengiyakan perkataan dukun itu. Mbok Tukinah berkata bahwa Sulastri akan mengandung 2 anak kembar, yang satu cantik baik hati dan yang satu buruk rupa nakal. Sulastri harus merawat mereka dengan baik hingga umur 10 tahun. Setelah 10 tahun, anak yang buruk rupa itu pun akan diambil oleh si iblis. Akan tetapi, jika mereka tidak merawatnya dengan baik, mereka akan mengalami hal buruk. Tiap tahun semakin buruk. Dan dimulailah ritual perjanjian tersebut. Setelah selesai ritual, Mbok Tukinah berkata pada Sulastri bahwa 2 bulan lagi dia akan hamil. Benar saja, setelah 2 bulan Sulastri hamil anak kembar. Sujiman suaminya pun ikut senang dan memuji Mbok Tukinah itu sakti. Sujiman pun memberi nama anaknya Kumala dan Sumala. Setelah itu Sujiman menyuruh ajudannya yang bernama Sukir untuk mengumumkan kepada seluruh warga bahwa Sulastri hamil. Dan tibalah waktu Sulastri melahirkan. Di saat proses lahiran, Sulastri tiba-tiba melihat sosok iblis yang duduk di kursi yang dengan cepat menghilang. Akhirnya setelah berjuang, Sulastri melahirkan 2 anak kembar. Yang satu sehat, yang satu cacat. Sujiman yang melihat itu pun sangat kecewa. Dia lalu mengambil sebuah keris untuk mensusuk bayinya yang cacat itu hingga modar. Dengan hal ini, mereka sudah melanggar perjanjian dengan sang iblis. 3 tahun berlalu, Kumala sudah tumbuh, namun dia ternyata cacat. Kumala tidak mampu berjalan di saat anak-anak lahir sudah bisa berjalan. Kondisi Kumala ini pun menjadi omongan warga. Kini Kumala sudah beranjak lebih besar. Diperlihatkan dia sedang bermain dengan sepedanya. Sulastri pun datang untuk memperingatkan Kumala agar berhenti bermain karena sudah 2 jam dia bermain. Namun Kumala malah berteriak-teriak. Di dalam rumah pun dia masih berteriak. Melihat kondisi itu pun Sujiman memerintahkan Sukir untuk mengikat Kumala dan dikurung di gudang penyimpanan. Satu tahun pun berlalu. Diperlihatkan Sujiman dan Sulastri mencari Kumala, namun mereka tidak menemukannya di rumah. Ternyata Kumala sedang asik bermain di pasar.
Diperlihatkan Kumala yang sedang berada di pasar, lalu Kumala didatangi oleh bocil-bocil kematian yang ingin mengejek Kumala, bahkan melempari Kumala dengan batu. Kejadian itu pun dilihat oleh Sujiman dan Sulastri dari kejauhan. Sujiman pun membawa Kumala ke gudang. Di sana Kumala dimarahi karena keluar rumah dan bikin malu, kata Sujiman. Sujiman pun menyuruh Sukir mengambil cambuk dan Sujiman mencambuk Kumala sampai Kumala teriak-teriak kesakitan. Setelah kejadian itu, di dalam rumah, Simbo menenangkan Kumala yang sedih. Simbo menyuruh Kumala bermain piano supaya tidak sedih lagi. Di sana juga Simbo memberi hadiah kepada Sumala, yaitu sebuah boneka. Karena besok Kumala ulang tahun yang ke-8. Kumala pun senang dengan itu. Lalu diperlihatkan suasana tengah malam di saat Kumala tertidur. Kumala pun terbangun karena mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Suara itu berasal dari lemari kayu. Sosok itu ternyata Sumala, kembarannya yang dihabisi Sujiman bapaknya. Sumala pun berkata pada Kumala agar tidak takut dan mulai hari ini mereka akan berteman. Keesokan harinya di malam hari, Sujiman yang sedang duduk di meja kerjanya mendengar Kumala yang sedang bermain piano. Mendengar itu dia sangat merasa terganggu. Sujiman pun langsung menghampiri Sumala dan langsung menamparnya sambil marah-marah. Kumala pun bersedih akan hal itu. Setelah itu Kumala pun datang ke ruangan Sujiman. Di sana Kumala dirasuki oleh Sumala. Dia mendekat dan langsung menusukkan pulpen ke tangan Sujiman, membuat tangan Sujiman terluka. Sujiman pun teriak kesakitan. Keesokan harinya, Kumala dihukum Sujiman. Kumala diikat di tiang di kebun jagung saat panas terik. Kumala pun berteriak agar tidak diikat. Malam pun tiba. Di saat makan malam, tiba-tiba Kumala kembali lagi dirasuki Sumala. Dan Kumala berdiri di atas meja serta pipis di atas meja. Sukir yang disuruh menghentikannya pun diserang. Terlihat dari pantulan kaca, Sumala ada juga di sana. Lalu Kumala pun pergi dari sana. Simbo dan Sulastri pergi mencari Kumala. Ternyata Kumala sedang berada di kandang ayam sambil memakan ayam-ayam itu mentah-mentah. Lalu keesokan harinya diperlihatkan Simbo yang sedang bertanya kepada Sumala, kenapa dia melakukan itu? Kumala berkata, yang melakukan itu Sumala, bukan Kumala. Sulastri yang diam-diam mendengar dari kejauhan itu pun syok mendengar nama Sumala. Setelah kejadian itu, Sulastri diam-diam pergi dari rumah, namun dilihat sama Simbo. Simbo pun bertanya kepada Sukir. Sukir menjawab bahwa Sulastri mau ke pasar katanya. Simbo tidak percaya dan dia akan menyusul. Sebelum menyusul, Simbo berpesan kepada anaknya untuk menjaga Kumala. Anak Simbo itu yang tidak lain adalah Sabdo. Sulastri pun pergi dengan tergesa-gesa. Ternyata diam-diam dia ingin kembali menemui Mbok Tukinah. Namun kata yang punya perahu, Mbok Tukinah sudah meninggal bulan lalu. Simbo pun berhasil menyusul Sulastri. Melihat Simbo, Sulastri mengaku bahwa dia sudah melakukan kesalahan karena sudah bersekongkol dengan iblis. Di hari yang cerah terlihat Sukir sedang membawa Kumala untuk diikat dan dikurung di gudang. Sujiman melihat itu dengan tatapan biasa saja karena sudah melakukan itu tiap hari. Simbo yang tidak tega melihat itu, dia meminta tolong kepada Sujiman agar tidak melakukan itu. Namun Sujiman balik memarahi Simbo. Simbo pun mendekat ke depan pintu gudang dan meminta Kumala agar tidak bersedih. Dan Simbo sayang sama Kumala, begitu ucap Simbo. Keesokan harinya, ketika Kumala lagi asik bermain di kamar, terdengar suara memanggil nama Kumala dari luar. Ternyata itu dari bocil-bocil kematian yang ingin
mengajak Kumala bermain. Kumala pun keluar. Di luar bukannya Kumala diajak bermain sama bocil-bocil itu, malah Kumala dibully habis-habisan. Untungnya datanglah si Imbo. Si Imbo pun menyuruh Kumala tetap sabar dan si Imbo mengusir bocil-bocil itu sampai pergi. Dari kejauhan ternyata orang tua Kumala yaitu Sujiman dan Sulastri melihat kejadian itu. Kumala pun menatap mereka dengan penuh kebencian. Malam pun tiba. Sulastri dan Sujiman sedang makan malam. Lalu mereka mendengar suara keras dari gudang. Sujiman pun tidak kaget karena katanya Kumala tiap malam biasa ribut. Berpindah ke gudang, ternyata Kumala berhasil melepaskan tali dan keluar dari gudang. Dia pun mengambil sajam dan berniat membantai bocil-bocil kematian yang sudah menghinanya kemarin. Dimulai dari bocil yang bernama Supri. Supri saat itu sedang mengambil air di sumur. Lalu terdengar suara memanggil namanya di balik semak-semak. Supri pun balik menyiram semak-semak itu mengira hanya orang jahil saja. Akan tetapi muncullah Kumala yang membawa sajamnya. Terlihat juga Sumala berdiri di belakang Kumala. Melihat itu Supri pun lari ketakutan. Namun Kumala mengejar. Lalu Supri pun disusuk sampai modar. Lalu setelah itu terlihat dua bocil lainnya yang sedang berjalan, yaitu Karyo dan Sukro. Mereka pun berhenti karena ada suara yang memanggil mereka. Ternyata suara itu dari Kumala yang berada di atas pohon. Kumala pun melempari kepala Sukro hingga modar. Setelah itu lanjut, Kumala akan mengeksekusi Karyo dengan sajamnya. Kumala menghabisi Karyo. Lalu diperlihatkan keesokan harinya, para warga mencari anak-anak yang hilang itu, yaitu Supri, Karyo, dan Sukro. Mereka sudah 3 hari menghilang. Para warga pun melapor ke Pak Kades, dan Pak Kades mengatakan akan memperluas pencarian dan menghimbau kepada anak-anak agar tidak keluar saat maghrib. Setelah itu diperlihatkan 4 bocil kematian yang membicarakan teman-temannya yang hilang. Tiba-tiba muncul Kumala membuka pintu dengan membawa bola. Di sana 4 bocil itu tidak takut dan mengira Kumala hanya bermain-main saja. Mereka pun keluar dan mengajak Kumala bermain bola. Namun Kumala balik melempar bocil itu dan mengenai icik bos dari salah satu bocil itu. Bocil itu pun tidak terima lalu mengejar Kumala. Di sana Kumala mengeluarkan sajamnya. Akan tetapi bocil itu pun tidak takut dan mulai mendekati Kumala, dan terjadilah pembantaian. Mereka berempat modar di tangan Kumala, dan salah satu kepala bocil itu pun putus di tangan Kumala. Lalu diperlihatkan keesokan harinya para warga masih lanjut mencari bocil-bocil yang menghilang. Warga pun menemukan di balik dedaunan 2 bocil yang hilang dengan boneka Simbo di sebelahnya. Di tempat lain diperlihatkan Simbo yang akan mengambil air di sumur. Lihat ada keanehan di sana. Ternyata salah satu mayat bocil juga berada di sana. Tak lama kemudian datang warga yang melapor juga bahwa mereka menemukan lagi mayat bocil di dekat kebun jagung dengan kepala putus dan dipasak di tengah lapangan. Setelah kejadian itu pun para warga menggeruduk kediaman Sujiman karena mereka curiga Sujiman yang membunuh anak-anak mereka. Akan tetapi Sujiman pun membantah. Salah satu warga juga curiga bahwa Kumala lah pelakunya karena ditemukan boneka di dekat mayat bocil-bocil itu. Sujiman pun membantah dan menyuruh para warga supaya pergi dan dia akan menyelidikinya sendiri, kata Sujiman. Sujiman dan Sulastri pun langsung ke gudang guna memastikan kebenarannya. Dan ternyata di balik kumpulan karung ada lubang di dinding itu dan dapat dipastikan Kumala lah pelakunya.
Sujiman pun tetap tidak percaya bagaimana Kumala melakukan hal itu. Lalu Sulastri berkata, "Bukan Kumala, tapi Sumala." Mendengar itu pun mereka menyesal sudah menghabisi Sumala pada waktu itu. Setelah itu Sujiman pun langsung menemui Kumala guna menanyakan hal itu. Kumala pun membenarkan itu, tapi Kumala sudah bilang jangan sama Sumala namun dia tidak mendengar. Sumala berkata, dia akan melakukan hal buruk kepada orang yang menyakiti Kumala. Mendengar itu, Sujiman bergegas mencari Pak Kusno untuk membantunya. Sukir pun disuruh memasung Kumala. Di tempat Kumala dipasung, datang Simbo menemani Kumala. Kumala berkata kepada Simbo, besok ulang tahunnya yang ke-10 dan meminta Simbo pergi jauh secepatnya agar tidak terkena dalam bahaya. Simbo pun pergi dengan berat hati meninggalkan rumah itu dan Kumala. Simbo juga mengajak Sabdo untuk ikut pergi. Beralih ke tempat Sujiman, Sujiman sudah sampai di tempat Pak Kusno sang dukun. Pak Kusno pun sudah mengetahui apa yang terjadi. Pak Kusno menyuruh Sujiman waspada malam ini karena tepat Kumala berumur 10 tahun dan akan diambil oleh iblis. Pak Kusno pun memberikan keris sebagai penjaga yang bisa melemahkan Sumala. Dan jika terdesak, Pak Kusno menyuruh untuk mensusuk Kumala dengan keris itu tepat di jantungnya. Malam pun tiba, di saat Sukir sedang asik tertidur, terdengar suara Kumala dari luar yang memanggilnya. Sukir pun keluar, melihat Kumala. Terlihat Kumala sedang pura-pura menangis di depannya. Sukir pun mendekat dan Kumala pun langsung menyerang Sukir dengan tali. Kumala juga mengambil golok Sukir dan menyerangnya. Beruntungnya Sukir berhasil menghindar dan melarikan diri ke dapur. Sukir pun bergegas mengunci pintu, akan tetapi Kumala dengan goloknya berhasil membuka pintu. Sukir pun berlari dengan dikejar terus oleh Kumala. Akhirnya setelah melewati tangga, Sukir pun jatuh dilempar golok sama Kumala. Kumala pun menekat dan menggok-gok leher Sukir hingga putus. Di sisi lain, Sulastri yang masih tertidur pulas tiba-tiba terbangun mendengar suara piano. Dia pun keluar dan melihat Kumala di sana. Sulastri pun mendekat sambil memanggil nama Kumala. Kumala pun menengok sambil memegang golok. Karena ketakutan, Sulastri menatap Kumala sambil berjalan mundur. Saat berjalan mundur, Sulastri pun menabrak sesuatu yang tidak lain adalah tubuh Sukir yang tergantung dan sudah modar. Sulastri pun berteriak serta langsung berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu. Sulastri pun berusaha mencari jalan keluar namun tidak ada. Dia lalu menahan pintu dengan meja berharap Kumala tidak bisa masuk. Namun Kumala dengan goloknya lagi-lagi membobol pintu. Sulastri lalu mencoba memukul Kumala dengan kursi. Dan itu berhasil mengenai Kumala. Tapi jelas Kumala tidak apa-apa. Lalu Kumala pun berhasil mendobrak pintu. Kumala pun mendekat, akan tetapi Kumala terpleset. Hal itu dimanfaatkan Sulastri untuk memukul Kumala. Kumala pun kesal, langsung melompat dan menusukkan goloknya ke Sulastri. Akan tetapi Sulastri berhasil menahannya dengan tangannya, walau terluka. Tidak sampai di situ, Kumala lanjut menusuk kaki Sulastri hingga menyayat kakinya. Sulastri pun hanya bisa merengek kesakitan. Kumala pun yang dirasuki Sumala membicarakan masa lalu karena menganggap ibu dan ayahnya jahat yang sudah menghabisinya waktu itu. Sulastri pun menjelaskan semuanya dan meminta maaf kepada Kumala, sehingga membuat Kumala tersentuh dan memaafkan ibunya, akan tetapi tidak dengan Sumala. Sumala pun kembali mengambil tubuh Kumala dan menusoi tangan Sulastri. Setelah itu menebasnya hingga putus, lalu menusoi perut ibunya hingga modar di tempat. Beralih ke Sujiman, Sujiman yang baru sampai langsung bergegas masuk ke dalam rumahnya. Dia melihat mayat Sukir di sana. Dia lalu bergegas mencari Sulastri. Di kamarnya,
dia menemukan Sulastri yang sudah tak bernyawa. Sujiman pun menangis sejadi-jadinya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tepat umur Kumala yang 10 tahun. Terlihat Sujiman pun sudah menutupi tubuh istrinya dengan selimut. Dia pun melihat Kumala yang duduk di kursi goyang sambil digoyangkan oleh Sumala. Kumala pun melihat ayahnya dan meminta tolong. Namun Sumala mendekati Kumala dan kembali memasuki tubuh Kumala. Kumala kini yang sudah menjadi Sumala mengambil golok dan mengejar Sujiman ayahnya. Melihat hal itu, Sujiman bergegas berlari dan menghindar dari kejaran Sumala. Sumala pun melompat dan berhasil menerkam Sujiman. Sumala juga berhasil melukai tangan Sujiman. Sujiman pun masih bisa berlari, tapi dia terjatuh di tangga. Akan tetapi Sujiman masih bisa berdiri dan berlari ke pemukiman warga dan membunyikan pentungan. Para warga pun keluar mendengar itu. Warga yang melihat kondisi Sujiman menanyakan apa yang terjadi. Sujiman pun menjelaskan bahwa istrinya sudah menunggoy. Pak Kades dan warga langsung pergi ke rumah Sujiman dan menemukan hal yang mengerikan. Mereka pun kembali ke Sujiman dan memintai penjelasan yang lebih lanjut. Sujiman berkata bahwa ini Kumala. Karena Sujiman masih syok, jadi belum menjelaskan semuanya. Warga sudah menyalahkan Kumala. Para warga pun langsung mencari Kumala di kebun jagung dan Sujiman juga kembali ke rumahnya untuk mengambil keris yang digunakan untuk melawan Kumala. Sujiman melihat Kumala di gudang dan mengejarnya hingga ke kebun jagung. Sujiman pun terus mengejar hingga tengah-tengah kebun jagung. Sujiman pun berhasil menemukan Sumala, namun Sumala dengan cepat menghilang lalu muncul di belakang Sujiman dan membuat Sujiman jatuh. Sumala pun ingin menusuk, namun Sujiman berhasil menahannya dan bisa mengembalikan keadaan. Sujiman berhasil memukul kepala Sumala hingga Sumala tidak bisa bergerak. Sujiman pun bergegas mengambil kerisnya yang akan dia gunakan untuk mensusuk Kumala. Namun melihat Kumala yang sudah tidak berdaya, Sujiman pun mengurungkan niatnya dan dia langsung memasukkan tubuh Kumala ke karung. Tak selang beberapa lama terdengar suara Kumala dari dalam karung berbicara sama Sujiman. Mendengar Sumala berbicara membuat Sujiman sedih. Setelah Sumala berhenti bicara, Sujiman mengecek karung tersebut, ternyata sudah kosong. Sujiman pun berdiri waspada, namun tiba-tiba Sumala datang dari belakang dan mensusuk kaki Sujiman. Dan terjadilah pertarungan bapak dan anak. Dengan sekuat tenaga, Sujiman bertahan dan dia pun berhasil mensusuk jantungnya Sumala dengan keris itu. Akan tetapi Sumala kembali bangkit dan tidak mati. Sumala menjelaskan ketika tubuhnya sudah sepenuhnya menjadi Sumala, matanya berubah dan jantungnya juga ikut berpindah. Lalu Sumala pun lanjut mengeksekusi Sujiman. Isi perutnya dikeluarkan dan matanya disusuk hingga modar. Keesokan harinya, para warga berkumpul dan mereka bilang tidak berhasil menemukan Kumala. Pak Sujiman pun juga menghilang, kata mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan sabdo dari kebun jagung. Di sana, mayat Sujiman ditemukan sangat mengenaskan yang tertancap di tiang di kebun jagung. Di tempat lain juga, Pak Kusno ternyata sudah modar tertembus kerisnya sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan pelakunya adalah Sumala. Berpindah ke masa sekarang, Sabdo menjelaskan sejak kejadian itu Sumala tidak pernah ditemukan lagi dan juga berpesan agar menyuruh anak-anak tidak diperkenankan keluar malam-malam. Setelah itu mereka pergi ke tempat terakhir di mana dieksekusinya bocil itu. Di sana mereka menaruh sesajen. Terlihat di ending film, Sumala kembali memakan korbannya karena korban itu tidak mau ngasih sesajen dan tidak percaya akan
keberadaan Sumala. Tamat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment agar Mimin senantiasa semangat membuat video.